Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Sinta Dami Simanjuntak, MA, gitu ya. Terima kasih atas bimbingannya terkait dengan materi teknik motivasi. Izinkan di kesempatan kali ini akan coba saya sampaikan mengenai teknik-teknik motivasi apa yang dapat saya lakukan gitu ya pada pelatihan penyajian data statistik. Perkenalkan, saya Cepi Ramdhani dari Pusdiklat Badan Pusat Statistik. Berikut yang dapat saya sampaikan terkait dengan motivasi untuk peserta, khususnya pada mata pelatihan penyajian data statistik. Di awal, biasanya saya akan membuka kelas dengan pantun gitu ya, agar atensi dari para peserta terpusat kepada kita. Salah satu pantun yang mungkin bisa kita bawakan adalah hal-hal yang sifatnya unik, seru, dan mengundang penasaran. Salah satunya seperti ini: anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi, salam pertama tak terjawab, akan kuulangi sekali lagi. Nah, biasanya ini berguna ketika kelas di awal masih belum fokus ya. Ketika kita membuka, ternyata kita lihat Bapak Ibu peserta itu tidak mengindahkan salam kita ataupun sapaan kita. Nah, bisa juga dengan pantun-pantun lainnya tentunya yang dapat mengundang atensi dari para peserta. Setelah itu, setelah itu ya Bapak Ibu, saya biasanya akan memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri ini sebetulnya ada semacam eh, animasinya agar mengundang perhatian dan menjadi semangat untuk Bapak Ibu peserta bahwa perkenalan yang saya lakukan ini akan bisa terkenang gitu ya. Ini akan dilakukan sesi perkenalan. Nah, untuk sesi ini setelah dilakukan perkenalan, biasanya saya juga meminta Bapak Ibu peserta untuk berkenalan tentunya dengan cara-cara yang fun gitu ya. Salah satunya yang biasa saya lakukan adalah dengan menuliskan gitu ya. Peserta saya minta untuk menyiapkan kertas dan spidol ataupun pulpen, menuliskan di kertas itu kira-kira 3 hal terkait dengan diri pribadinya peserta gitu. Boleh kepribadiannya, boleh pekerjaannya, boleh keluarganya. Tapi dari 3 hal itu saya biasanya minta 2 hal ini memang fakta dan 1 hal ini adalah hoax gitu ya. Nah, tugasnya peserta lain adalah mendengarkan bergiliran gitu ya perkenalan dari masing-masing peserta dan menebak mana kira-kira yang hoax. Ini akan menimbulkan motivasi untuk saling mengenal ya di antara peserta. Biasanya akan seru tuh di situ tebak-tebakan. Setelah sesi perkenalan, biasanya saya juga akan memulai dengan salah quote gitu ya. Quote bervariasi tergantung dengan mata pelatihannya. Untuk mata pelatihan ini biasanya sebagian besar saya merasa bahwa apa yang saya punyai, kompetensi yang saya punyai, pengetahuan yang saya punyai itu tidak jauh lebih banyak dibandingkan peserta. Oleh karena itu saya munculkan quote yang mengenai ini nih. Menurut kami ada hal yang lebih berharga dari hanya sebatas pengetahuan yang saya miliki, tapi pengalaman Anda peserta. Dengan quote seperti itu, mudah-mudahan peserta menjadi terbangun motivasi bahwa oh, saya sebetulnya sudah tahu materi ini. Dan di satu sisi pengajar pun, fasilitator pun tidak merasa lebih tahu gitu ya. Jadi semangat belajarnya akan tumbuh. Dan satu hal lagi, biasanya quote-nya, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau pesertanya ini sebagian besar lebih senior dari kita, jabatannya lebih tinggi, biasanya ini akan sedikit membantu meningkatkan atensi juga ya dari para peserta. Tapi ini dapat dikombinasikan dengan quote-quote lainnya yang bersifat motivasi. Nah, setelah itu saya juga biasanya memberikan analogi ini.
Bapak Ibu ketika memulai pembelajaran itu apakah lebih senang dianalogikan gelas kosong, lebih senang gelas setengah penuh atau setengah atau penuh gitu kan. Masing-masing tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tinggal kita menyampaikannya. Ini menjadi motivasi ini. Misalkan ketika ada yang memilih gelas kosong, kita sampaikan baik itu Bapak. Berarti motivasi Bapak untuk belajar sangat tinggi dengan mengosongkan dulu apa-apa yang ada di benak Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu untuk fokus gitu kan pembelajaran. Begitupun bagi Bapak Ibu yang memilih gelas setengah kan, saya selalu katakan bahwa sangat setuju juga dengan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Kenapa memilih setengah? Berarti Bapak Ibu dengan belajar ini akan meningkatkan wawasan yang Bapak Ibu punyai gitu ya. Bapak Ibu sudah punya modal setengah informasi, setengah pengetahuan. Dengan pembelajaran ini mudah-mudahan melengkapi apa yang Bapak Ibu. Dan untuk yang gelas penuh biasanya juga saya berikan apresiasi. Artinya kenapa Bapak Ibu memulai pembelajaran gelas penuh, saya yakin Bapak Ibu siap untuk sharing terhadap kami-kami di ruangan ini untuk membagikan pengetahuan yang dipunya gitu kan. Jadi ketiga pilihan tersebut kita bawa ke arah yang positif sehingga menimbulkan motivasi tentunya ya dari para peserta. Nah, ini salah satu teknik perkenalan yang lain menggunakan media Mentimeter ya Bapak Ibu, dan juga ada brainstorming mengenai materi yang akan kita bawakan khususnya dalam hal penyajian data. Ini terkait materi. Nah, terkait penyajian data ini, saya akan mencoba menampilkan video, 2 buah video yang Bapak Ibu sebagai pembuka motivasi agar Bapak Ibu peserta itu ngeh dan paham manfaat dari materi yang akan dipelajari. 2 video ini, satu video ini nanti saya akan coba putarkan. Satu video yang sebelah ini nih, yang ini gitu ya, yang judulnya penjual mili di bergayaan ala pekerja kantoran, itu menampilkan seorang penjual milidi gitu ya, yang mie-mian kecil gitu, tetapi dia menggunakan pakaian selayaknya orang kantoran. Nah, yang sebelahnya, yang sebelah, nah ini ya, yang ada kelihatan jorok itu adalah menampilkan settingan di salah satu apa makanan jalanannya di India ya, di salah satu kota di India yang menampilkan makanan yang dikemas dengan kurang sehat lah gitu ya, kurang menarik. Nah, dari 2 video ini biasanya saya akan menyampaikan motivasinya seperti ini. Dari video yang satu ini, meskipun dia hanya penjual eceran, tetapi dia dapat menyajikan dengan baik. Dia dapat berpenampilan selayaknya orang kantoran. Artinya apa? Bahwa meskipun jualannya itu hanya mie, tapi yang dia perhatikan adalah tampilan, sajian, penyajiannya. Nah, ini kaitannya dengan penyajian data. Sehingga itu penting. Ternyata memang di video itu juga disebutkan dia dapat meningkatkan omset 50%. Luar biasa. Di video yang satu lagi terkait yang orang India itu, yang bisa diambil motivasi untuk peserta bahwa meskipun tampilannya jorok, gitu, tampilannya kurang menarik, tapi di video itu terlihat bahwa yang membeli banyak, artinya laku, artinya enak mungkin ini makanan, meskipun secara tampilan jelek. Nah, jadi digabungkan 2 video ini menjadi satu hal yang memotivasi peserta bahwa untuk melakukan penyajian data statistik itu, yang pertama dibutuhkan tentunya tampilan yang menarik seperti penjual mie ini. Tampilan yang dapat memberikan orang citra baik gitu ya. Dan selain itu, yang tidak kalah pentingnya seperti gambar yang foto yang di India itu, video yang di India itu, ternyata isinya juga penting gitu kan dalam membuat orang merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, sama dengan penyajian data statistik, bukan hanya tampilan tetapi juga
kontennya, datanya. Si datanya itunya pun penting. Makanya tidak boleh data sembarangan, harus data yang memang betul, yang baik, dan juga berisi gitu ya. Dua-duanya merupakan hal penting. Itu salah satu motivasi untuk peserta. Setelah itu saya akan menyampaikan materi gitu ya, diskusi dengan peserta, review. Nah, di terakhir biasanya di bagian-bagian setelah review, saya akan coba menyampaikan satu quote dari Steve Jobs ya. Quality is more important than quantity. One home run ini di basketball ya, baseball is much better than two doubles. Artinya untuk apa banyak, untuk apa penyajian data itu kita buat dengan berbagai jenis penyajian, tabel, grafik, infografis, tetapi isinya nggak ada, kualitasnya nggak ada. Jadi mendingan satu tapi kualitasnya bagus. Mendingan satu bentuk penyajian tetapi kualitasnya ada. Seperti itu. Ini materi juga terkait dengan praktek, termasuk saya menampilkan quote yang lain juga, bahwa meskipun Bapak Ibu peserta itu dasarnya belum ada untuk membuat penyajian data tabel, grafik, tetapi saya pastikan bahwa seorang yang jenius itu hanya memberikan impact, memberikan kontribusi 1% gitu ya. Tetapi 99%-nya itu dari usaha gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita belum bisa, tetapi usahanya itu yang penting. Nah, terakhir biasanya saya menampilkan ini filosofi lebah, saya sebut ya Bapak Ibu. Jadi di awal saya akan berikan pertanyaan menurut Bapak Ibu apa kelebihan lebah. Nah, di akhir saya akan menyampaikan bahwa lebah itu dapat mengepakkan sayapnya 1 menit sebanyak 11.400 kali. Artinya apa? Dia kerja keras untuk bisa terbang. Kita pun harus bisa kerja keras. Kalau nggak bisa, awalnya belum bisa melakukan penyajian data, belajar. Yang kedua, lebah itu hanya mengambil madu tanpa merusak bunganya. Jadi apa? Dari materi yang saya sampaikan, ambil sesuai kebutuhan Bapak Ibu, sehingga menjadi bermanfaat. Itu yang dapat saya tampilkan dalam teknik motivasi di penyajian data statistik. Mudah-mudahan berkenan. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.